Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023 adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 17 sampai 23. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat
dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mandat perutusan. Pada hari ini, kita merayakan hari raya kenaikan Yesus ke surga. Tentang perayaan ini, walaupun bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius, namun hanya penginjil Lukas dan Kisah Para Rasul yang dengan jelas mencatat kisah tentang kenaikan Yesus ke surga. Injil Lukas mencatat kisah kenaikan Yesus sebagai kepenuhan karya pelayanan yang lengkap dan paripurna saat Ia telah menyelesaikan seluruh karyanya di dunia, dan kini Ia kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Yesus diangkat ke surga pada hari ke-40, dan kenaikan Yesus itu adalah klimaks dari karyanya di dunia ini. Itu adalah puncak dari seluruh misinya di dunia. Kenaikan memberikan materai final
pada kemenangan Yesus terhadap dosa dan maut lewat kebangkitannya, dan dalam kenaikannya ke surga, ia berjaya dalam kemuliaan Bapa, dan dengan demikian menyatakan hakikat Yesus sebagai Tuhan dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Itulah yang selalu kita ucapkan dalam syahadat para rasul. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amat pentinglah memandang kenaikan Yesus ke surga dalam artian yang lengkap. Pertama, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah penyelesaian karya Yesus di dunia yang oleh wafat dan kebangkitannya, ia kembali kepada Bapa dalam hakikat kealahannya. Dalam hakikatnya yang sedemikian, ia menjalankan peran sebagai penguasa agung di mana segala sesuatu ada di bawah kaki Kristus, dan Kristus adalah kepala segala sesuatu, termasuk kepala jemaat yang adalah tubuhnya. Kedua, kenaikan Yesus ke surga adalah momen ilahi yang menetapkan pemberian mandat misi oleh Yesus kepada para murid. Kisah para rasul sebagaimana yang terdapat pada bacaan pertama, mengisahkan bahwa pada saat kenaikan Yesus ke surga, Yesus melimpahkan atau menyerahkan tugas kepada para rasul untuk menjalankan misi sampai ke ujung bumi. Dan untuk menjalankan misi itu, para murid akan dilengkapi, dituntun, digelorakan oleh Roh Kudus yang akan turun ke atas mereka. Kepada para murid Yesus bersabda, kepada para murid Yesus bersabda, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Dengan demikian, kisah para rasul mengisahkan dua hal penting, yakni yang pertama, janji tentang turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, dan kedua, pemberian mandat kepada para rasul untuk menjalankan misi dari Yerusalem, meluas ke Yudea, menyentuh teritori dunia kafir Samaria, bahkan menjangkau segala bangsa, sampai ke pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi, yang pada waktu itu disebut sebagai ujung bumi, yang artinya tidak ada batas lain yang lebih jauh dan berbobot selain kota Roma zaman itu. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil Matius, Yesus menjelaskan misi yang harus diemban oleh para rasul. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Atas cara demikian, misi ke ujung bumi sebagai mandat yang diberikan Yesus kepada para murid merupakan misi untuk menjadikan banyak orang percaya pada Yesus, memahami pengajaran Yesus, dan menjadi muridnya lewat pembaptisan. Demikian, kenaikan Yesus ke surga
memberi warta tentang kemuliaan Allah yang jaya bersama Bapa di surga dan anugerah Roh Kudus yang dijanjikannya, serta perutusan kita semua menjadi pewarta kabar keselamatan bagi dunia kita, secara khusus dalam lingkungan hidup kita. Dengan kenaikannya, Yesus ingin agar kita memahami bahwa Dia masih tinggal bersama kita, tetapi sekarang dengan cara yang sangat berbeda. Ia hadir bukan dalam bentuk jasmani, tetapi dalam Roh Kudus yang dijanjikan dan yang diutusnya. Oleh karena itu, kenaikannya ke surga adalah awal dari realisasi janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadikan kita satu dengan Dia, karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan yang mengikat kita satu sama lain dalam ikatan keselamatan. Semoga demikian. Amin.